gerimis tipis dari sudut mata burung-burung kecil. Aku tinggal di sebuah gua bukit kapur di tepian kota. Kuputuskan berdiam di sini dan menjadikan gua ini tempat perlindungan, karena dinding-dindingnya tak bisa ditembus kata-kata berdeni. Terasa lebih tenang dan sunyi menghapus kenangan. Lenteraku cacing-cacing yang menempel di atap gua. Kulitnya mengeluarkan lampu bagikan ribuan bintang menerangi malam. Di sekeliling gua, tanaman kemangi dan lavender semerbak baunya. Gemericik air mengalir dari akar pohon besar yang menjuntai dari perbukitan di atasnya. Setiap hari, aku bertamsil pujangga, menciptakan pengakuan-pengakuan dalam lirik dan khusyuk menikmati hidup dalam kesunyian. Aku nembang dan menuliskan larik-lariknya pada dinding gua. Tak ada siang, tak ada malam. Di sini, aku sering menyambut teman-temanku, binatang yang datang berkunjung. Biasanya dari golongan melata dan serangga. Mereka tak pernah merepotkanku, karena mereka membawa perbekalan makanannya sendiri. Merekalah yang paling setia menonton konser mocopatku. Aku juga sering dikunjungi burung-burung gereja yang mengintip, lalu selalu menanyakan kabar. Bagaimana keadaan manusia gua? Aku menjawabnya, baik. Bagaimana kabar dunia di luar sana? Burung-burung kecil itu tidak menjawab, tetapi dari sudut matanya mengeluarkan gerimis tipis yang makin menderas. Kenapa selalu seperti itu jawabanmu? Kau menangisi dunia. Aku benar-benar terputus dari dunia di luar tempat yang sekarang kuhuni. Terakhir yang aku tahu, keadaan di luar sana, manusia menjadi semakin dingin. Berambisi membangun dinding beku, menciptakan robot-robot. Setelah mencucurkan air matanya, biasanya burung-burung itu pergi begitu saja, membiarkan aku dengan pikiranku sendiri mengikuti arah kembarannya. Dong, dong, dong. Seluruh dinding gua itu bergetar, seakan mau runtuh. Serpihan-serpihan atapnya seperti hujan turun menerpah tubuhku. Terlihat bayangan orang-orang di atas. Apa yang mereka lakukan? Hai, sedang apa kalian di sana? Sepertinya mereka tidak mendengar. Aku mencari batu tertinggi di dalam gua, menaikinya dan berteriak sekuat tenaga. Kalian mau apa? Suaranya tentu saja menggema. Selang tak lama, suara gedoran pada atap gua berhenti. Kesempatan bagiku untuk bersuara lebih kencang. Siapa kalian? Mengapa membuat keributan di tempatku? 1, 2, 3 orang menerobos masuk lewat lubang gua di atas air mengalir. Mereka berpakaian serba logam yang tipis. Hanya mata dan bibirnya yang masih terlihat dagingnya. Aku memulai pembicaraan. Untuk apa kalian datang kemari? Berhati-hati aku mengajak mereka bicara. Aku penghuni gua ini. Siapa kalian? Ketiga orang asing itu saling memandang saat mereka menggerak-gerakkan mulutnya. Yang keluar adalah suara dengungan. Aku tak kuat mendengarnya. Tolong hentikan. Aku tak mengerti bahasa kalian. Suara kalian membuat telingaku sakit. Mereka merangsek mendekat. Dengan cepat mereka memberangus kedua tanganku. Aku panik. Aku berusaha memberontak, pikirku. Mereka pasti berniat melenyapkanku. Tangan mereka menempel di tangan dan tekuk. Dingin. Aku mencium aroma besi. Apakah mereka robot? Tubuh yang ringkih dimakan usia membuatku menyerah. Tubuhku lunglai. Setelah aku pasrah, sekarang mereka lebih ramah padaku. Lalu membimbingku keluar gua. Di luar gua ada beberapa orang berdiri. Tampaknya sudah cukup lama mereka menanti. Beberapa di antara mereka tak memakai baju besi. Pakaian yang mereka kenakan sama dengan, meski terlihat belum menyatu dengan fisiknya. Salah satu dari mereka menghampiriku, mengulurkan tangannya padaku dan berkata, "Saya Bima.
dari Padepokan Titi Laras. Selamat datang kembali Mbak Karso. Kami mencarimu kemana-mana. Kami membutuhkan mocopat yang Mbak punya. Tolong ajari kami. Matanya sayu, wajahnya seputih kapas, seperti tidak dialiri darah. Untuk apa aku mengajari kalian? Bukankah kalian tidak membutuhkannya? Aku tidak percaya dengan kata-katanya. Kami ingin belajar tentang jiwa, cinta, dan rasa. Berbicara dengan alam dan binatang. Kami sangat kesepian sebagai manusia. Suara mereka memelas. Bukankah kalian selama ini menganggap tembang-tembang itu tidak berguna? Bahkan kalian anggap virus berbahaya dan harus dimusnahkan. Aku menjawab dengan ketus. Masih terasa sakit hati. Jangan berpikir aku tidak tahu yang kalian lakukan. Membuat arak-arakan di depan rumah dan menyerangku dengan kata-kata asing yang sangat bising untuk mengusirku. Peristiwa itu membentang begitu saja di depan mata. Maaf, aku tidak bisa mengikuti kalian. Aku menegaskan kembali keputusanku. Mereka menundukkan kepala. Tolonglah kami, Mbak. Tanpa belajar dari Mbak, kami hanya seonggok daging mati, tak punya jiwa. Kami tak bisa juga memahami apapun di luar diri kami. Bahkan tak memahami siapa diri kami sendiri. Bima berbicara panjang lebar. Banyak dari kami yang bunuh diri, sakit pikiran. Tolonglah Mbak, sebelum kami semua musnah oleh keadaan ini. Matanya berkaca-kaca, putus asa. Berbarengan mereka mengelilingku dan menjatuhkan tubuh lalu menangis di hadapanku. Lantas mereka berbicara serentak. Ikutlah kami Mbak, ajari kami. Bergolak hatiku menyaksikan pemandangan ini. Tapi aku tidak tahan dengan suara dari mesin-mesin yang memproduksi kata-kata asing itu. Teringat masa lalu yang membuatku bersembunyi di dalam gua. Pagi seperti biasa, aku nembang kidung di dalam rumah, lari-lari kinanti, dan dagulo, pangkur, durmo mengalir dari bibirku rentaku. Tembang lelakon dan tulodos dia mengajari tutur yang luhur meski terasing dan menyayat hati. Tak ada pelantun mencopat cinta selain aku, pewaris kata masa lalu. Jangankan membaca, mendengarkan saja mereka sudah antipati. Dianggap berbau goib, tidak rasional, cuma melulu soal rasa, cinta, alam, dan makhluk Tuhan selain manusia. Sampune muji Hyang Widi, amuji Nabi Muhammad, kelawan kula wargani, sekabat sekawaniko, kang dihin Abu Bakar, Umar lan Usman puniko, kaping 4 alim mutadu. Mendadak telingaku terasa penuh suara berdengung, mendenging dan berdesing. Aku bergegas menuju pintu, berusaha menemukan asal suara. Betapa di luar aku melihat ada arak-arakan, pawai sekelompok orang berbaris dengan rapi. Semuanya menunduk, dengan mata tertuju pada sebentuk benda persegi yang dipegang kedua tangan masing-masing dari mereka. Jumlahnya ratusan. Dari benda itulah sumber kegaduhan berasal. Kata-kata asing yang berputar-putar seperti bersayap. Tetapi kenapa mereka tidak terganggu sama sekali? Mereka seperti tak mendengarnya. Semakin aku mendekat, semakin bising kata-kata keluar dari benda itu, memenuhi kepalaku kemanapun aku berada. Seperti ada kawanan kata bercericit mematuki tanpa ampun. Kata-kata asing itu memiliki satelit pelacak, sinyal-sinyal. Satu persatu jaringan saraf di kepalaku lumpuh, merembet ke dalam hati. Aku takut hatiku mati. Aku menyingkir. Tapi itu luka yang telah berlalu dalam satu masa. Yang kuhadapi sekarang adalah masa kini. Sekelompok orang bertampang aneh, berperawakan nyeleneh, dan isakan tangis yang masih kuhafal betul itu datang dari sesosok manusia. Kami mengerti, makanya kami membuat pakaian pelindung ini buat Mbak Karso. Mereka memberiku seperangkat baju besi tipis dan pelindung kepala. Mereka mengenakannya ke tubuhku. Baiklah, demi kemanusiaan aku mau mengajari kalian. Tanpa kuduga mereka semua memeluk. Terima kasih Mbak, terima kasih.
Seseorang yang bertubuh paling gempal kemudian menggendongku di atas punggungnya. Bersama mereka aku menuruni bukit kapur menuju kota yang mirip rimba beton itu. Hawa dingin menusuk-nusuk wajahku yang tak tertutup besi. Sedingin atmosfer hatiku diambang keraguan antara harapan bertahan atau kematian. Aku masih meyakini kesedihan, penderitaan dan tangisan tidaklah mengenal masa silam, kini dan yang akan datang. Ia bisa ada begitu saja, di mana saja dan kapan saja. Kulihat di atas sana, burung-burung kecil dari sudut matanya masih juga mengeluarkan gerimis tipis. Seperti biasanya, burung-burung itu pergi begitu saja. Cerpen karya Dewi Musdalif.